Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita lanjut lagi bahas tentang baca-baca jurnal ya Sobat ya. Dan kemarin ada yang bertanya tentang obat peninggi badan ya Sobat ya. Obat peninggi badan itu apakah ada yang dibahas secara ilmiah? Karena kita juga tidak bisa pungkiri ya Sobat ya, sangat banyak obat-obat yang dijual di luar sana yang klaimnya itu bisa macam-macam nih Sobat ya. Dan bahkan ada yang fenomenal lagi, itu baru aja rilis. Nah setelah beberapa ini ya Sobat ya, setelah beberapa waktu baru datang nih ke apotek nih ya, malah ditarik sama pihak-pihak yang berwenang gitu. Artinya produknya ditarik, artinya ada yang nggak beres gitu ya. Jadi di kesempatan video kali ini kita mau coba bahas ya Sobat ya, obat peninggi badan. Pastinya ini yang yang nyari produk-produk seperti ini bagi kamu yang kurang pede aja ya Sobat ya. Kalau kita bisa lihat ucuk baba itu ya Sobat ya, itu dia pendek banget dan justru nggak mau tinggi gitu. Dan walaupun ada produknya gitu ya, dia nggak bakalan mau juga. Oke, kita tanya aja ke Mbak Google dulu, apakah memang ada produk peninggi berat badan, obat meninggikan berat badan, obat peninggi berat badan yang terbukti. Oke, dan di sini produknya sudah dijual ya Sobat ya di Tokopedia ini. Harganya 250.000. Ini ada harganya di Lazada 96.700. Dan berikut juga ada testimoninya. Kalau testimoni itu kan cuman berupa berupa pernyataan daripada konsumen yang sudah beli gitu. Nah, artinya testimoni yang positif. Dan kita juga nggak tahu ya Sobat ya, kadang mungkin ada testimoni yang negatif gitu ya. Tapi kita nggak bahas yang apalah namanya testimoni tadi Sobat ya. Oke, langsung aja kita ke website kita yang pertama. Oke, kita masuk ke kompas.com dulu ya. Seperti biasa kita masuk ke website dulu, nanti kita masuk ke jurnal terakhir ya Sobat ya. Dan di sini katanya, apa benar obat meninggi badan efektif untuk meninggikan badan? Nah, yang media sebesar Kompas saja bertanya juga ya Sobat ya, apakah memang ada gitu ya. Tapi seyogianya kalau orang tuanya tinggi, kedua-duanya pasti anaknya juga tinggi. Kalau kamu pernah SMA ya Sobat ya, itu ada pelajaran biologi, ada pelajaran kromosom X dan Y, itu menentukan jenis kelamin ya Sobat ya. Yang berikutnya ada yang resesif dan dominan, itu ada semua pelajarannya di SMA. Itu kalau nggak salah saya ada waktu itu pelajarannya di SMA. Tapi kalau untuk yang tahun sekarang ya Sobat ya, udah saya aja tamat SMA itu sekitar tahun 2005 ya. 2005 saya tamat SMA itu, bukan saya bukan tamat SMA tapi tamat SMF tentunya, Sekolah Menengah Farmasi tentunya. Dan di zaman itu pun juga sudah dipelajari, apalagi sekarang gitu ya. Oke, di sini dia si Kompas ngasih tahu di sini, memiliki berat badan yang tinggi mungkin menjadi impian banyak orang, termasuk Anda yang mencari produk ini. Tentu tidak hanya pria saja, wanita juga ingin dikaruniai, belepotan bacanya, dikaruniai badan yang jangkung. Oke, jangkung selain bisa membuat lawan jenis tertarik, memiliki badan tinggi memiliki banyak manfaat dan bla 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 blanya sampai ke bawah Sobat ya. Tapi seyogianya kalau Anda masih remaja itu nggak perlu minum obat kayak ginian nih Sobat ya, karena dengan berolahraga saja, dengan makan vitamin yang cukup ya Sobat ya, asupan gizi yang cukup ya. Oke, di sini juga dikasih tahu tips ya Sobat ya, nggak ada obat dikasih tahu ya. Bahkan di sini nggak ada obat kasih tahu, cuman tips doang. Tipsnya jaga jarak, tetap aktif bergerak, jangan mager ya Sobat ya, jangan mager, asik. Terus lagi makan makanan sehat, oke, makan makanan yang sehat ya. Terus juga tidur yang cukup, ini wajib Sobat ya, wajib sekali. Nah, oke. Jadi di sini jangan kebanyakan juga tidur ya Sobat ya. Sini tidurnya cukup ya, tapi jangan kebanyakan.
Dan lagi kita masuk ke website yang kedua. Di website kedua ini Shopee sobat ya, orang jual obat. Oke, ini sangat menarik sekali. Kita coba buka website Shopee. Nah, oke, ini ada gratisan ya. Oke, kita review produknya. Oke, ini Grow Up dari USA. Oke, kita bakalan cari ini produk nanti ya sobat ya. Kita bakalan cari jurnal ilmiah daripada produk ini. Kalau saya mau tahu ini isinya apa ya. Oke, nggak apa-apa ini asli atau palsunya nanti aja urusannya sobat ya. Kita mau cari tahu dulu isinya apa, kandungan daripada ini produk. Oke, saya belum menemukannya. Deskripsinya mana ini? Oke, ini deskripsi produknya. Penting bla 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 bla. Isinya apa? Kita mana ini? Nah, di sini ini kalau saya mau beli produk online tuh biasanya apalagi untuk produk-produk yang seperti kosmetika ataupun suplemen gitu ya sobat ya. Saya pasti akan cari tahu ini deskripsi produk yang terlebih dahulu. Oke, ini biasa aja sih ya biasa. Kalau kita mau jualan juga wajib dikasih tahu kayak ginian gitu nah. Grow Up USA. Oke, ternyata ada ya sobat ya. Obat untuk meninggikan berat badan. Oke, ini natural herbal katanya. Oke, kue saya sudah matang di sini. Saya bisa upload video yang tadi. Dan di sini katanya 100% natural herbal. Oke, kita sudah dapat obatnya ya sobat ya. Kita mau cari aja di mbah Google. Grow Up USA. Oke. Di sini kita langsung temukan ya sobat ya, distributornya langsung. Dan di sini artinya di sini saya nggak dibayar sama produknya sobat ya. Kalau memang bagus produknya saya akan katakan itu bagus, tapi kalau nggak mungkin ya gimana ya gitu ya. Saya juga nggak akan bilang produknya juga jelek gitu ya. Oke, ini website resminya, website dia untuk berjualan. Ini strategi yang bagus untuk berjualan seperti ini. Kasih gambar yang pendek dengan yang tinggi, yang tidak tinggi ya sobat ya. Saya bilang ini orang tidak tinggi dan ini tinggi normal. Artinya bisa dikatakan di sini yang konsumsi produk ini orang yang kurang tingginya ya sobat ya, yang kurang tinggi. Kalau kayak gini kamu bisa artikan ini kurang tinggi atau apa, atau memang sudah genetikanya seperti ini. Kamu bisa ketikkan di kolom komentar di bawah ya sobat ya. Saya juga nggak mau bilang yang macam-macam di sini. Oke. Dan ini lagi, oke, ini produknya. Kok malah Hansui gitu ya, Hansui aloe vera. Aloe vera udah jelas itu produk alami. Ini testimoninya, dan saya mau cari itu apa, ini nggak ada saya temukan coy. Oke, komposisinya ada di sini. Oke, akhirnya saya temukan komposisinya. Ada ini zinc natto ginseng. Dan ini ada lisi, ada ini apa nih sobat ya? Oke, ini ada placenta juga, floss itu bagian daripada ini sobat ya, bagian daripada herbal. Ini radik juga, ini radik rhizoma. Oke guys, kita akan cari tahu aja ini satu persatu sobat ya. Oke, ini apa ya? Kita akan cari tahu dulu. Oke, di sini nggak sama ya sobat ya. Di sini katanya natto ginseng, artinya di sini ginseng. Oke, ginseng. Oke, kita klik aja di sini. Oke, Grow Up. Ini Halo Dokter pun juga endorse daripada produk ini. Oke, dia bilang oke, mending kita klik aja di sini ya sobat ya. Nah, ini malahan website ini jadinya gitu. Oke, ini malahan kita dilempar ke website. Saya ada pertanyaan, buat peninggi badan yang jual secara online gitu ya. Teman saya pernah menggunakan, terbukti berat badannya bertambah pesat.
tapi saya agak ragu karena tidak yakin dengan kandungan yang aman. Oke, kandungannya nggak yakin aman gitu sobat. Oke, kita akan buktikan nanti di video kita kali ini tentang keamanan produknya, atau menggunakan atau mengandung efek samping. Ingat ya sobat ya, semua obat baik itu sintetik maupun herbal itu pasti ada efek sampingnya. Mungkin ada yang nampak secara dominan, mungkin ada yang tidak terlalu dominan nampaknya gitu ya. Berikutnya kandungannya di sini radik rakmenik 14%, plasenta radik ini, dan isinya 25 mg di dalam satu kemasannya. Ginkgo biloba apakah aman? Oke, kalau ginkgo biloba kayaknya itu memang sudah umum dipakai sobat ya, sudah umum dipakai untuk obat untuk melancarkan peredaran darah yang ada di bagian otak tentunya. Yang klaimnya ini dipakai untuk meningkatkan daya ingat. Oke, mungkin ada salah satu produknya mungkin yang kamu ingat, bisa ketikkan di kolom komentar di bawah aja sobat ya. Berikutnya kita mau cari, oke, kita jangan sampai gagal fokus ya. Kita jangan sampai gagal fokus. Kayaknya nggak ada yang ngebahas ya sobat ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Google Scholar terlebih dahulu. Oke, kita akan tanya ke Google Scholar, apakah ada penelitian yang menyatakan zat ini. Oke, nah nggak ada sobat, nggak ada zincik noto ginseng, nggak ada. Ini cuman ada PO paten di sini. Oke, PO paten 2018. Kita mau lihat isinya apa, dan isinya kena blok. Oke, isinya kena blok kitanya. Jujur sini memang nggak ada ya sobat ya, memang nggak ada. Saya bukannya mengada-ngada atau apa dengan produknya gitu ya. Ini memang nggak ada. Oke, saya copy paste langsung sobat ya di sini. Ini nggak ada. Oke, di sini Linsi. Kita langsung masuk ke Linsi. Oke, Linsi apakah ada di sini? Oke, kita abaikan satu zat ya sobat ya. Oke, Linsi, tapi saya temukan ini bukan nama produk ya sobat, tapi nama seorang peneliti. Lindsay George. Lisi, oke, Lisi, bukan Linsi tapi Lisi. Lisi ini peneliti dari dari India ya sobat ya. Ini dari India. Ini salah satu peneliti yang terindeks di Google Scholar. Oke, ini yang kedua ya sobat ya, dan juga ini apa lagi ya? Jujur nih baru sekali saya baru lihat nama zat yang seperti ini. Gubbergsek, apa ini namanya? Dan saya juga susah untuk membacanya. Kita langsung copy paste saja. Dan mungkin yang Anda maksud adalah gongseng. Tapi gongseng ini salah satu teknik ya sobat ya, teknik penggorengan tanpa minyak goreng ya sobat ya, pakai kuali. Tapi ini nggak ada yang kayak gini. Masa iya website yang kredibel yang jualan gitu ya nulisin komposisi Grow Up USA itu seperti ini gitu ya. Oke, mungkin bisa diperbaiki mungkin ya yang punya website buat ini ngedit semuanya sobat ya. Tapi tolonglah. Oke, di sini kita temukan satu zat ya sobat ya, placenta hominis. Placenta hominis protect osteoporosis. Nah, di sini dia melindungi pasien terhadap osteoporosis. Terus berikutnya di sini juga ada klaimnya pada red ya sobat ya. Seperti pada penelitian farmakologi pada umumnya diklaim untuk, tapi bukan untuk meninggi berat badan, tapi untuk melindungi dari osteoporosis. Kalau yang kamu tahu mungkin osteoporosis itu terjadi pada usia lansia ya sobat ya. Nggak mungkin dong orang yang usia lansia itu minum Grow Up gitu ya. Oke, dan di sini Grow Promoting Activity Extract. Oke, ini jurnal mendukung ya. Jurnal seperti ini kita mau cari sobat ya. Kita mau mendukung produk-produk yang dijual di pasar online ini tentunya gitu ya. Grow Promoting Activity of Hominis Placenta Extract on Regenerating Sciatic Nerve. Oke, ini berhubungan dengan sistem saraf sepertinya. Dan konklusinya di sini HP promotion
the regeneration of injury action. Artinya dia bilang di sini, oke, biar kita bisa lihat juga ya sobat ya. Kita mau tanya aja ke Mbak Google biar semuanya bisa paham, mengerti. Oke. SP promotion ya. Oke. HP mempromosikan generasi akson siatik yang terluka dengan meningkatkan sintesis faktor protein terkait generasi seperti G43. Oke, cukup ya Mbak Google. Kayaknya semuanya nggak paham dengan penjelasan kamu. Oke, jadi intinya di sini daripada ini sobatnya, daripada obat ini, obat humoris placenta ini dalam bentuk ekstrak tentunya di sini, ini dapat meregenerasi keadaan injury pada keadaan injury ini seperti keadaan terluka gitu ya pada sistem saraf. Nah, tentunya ini adalah spesifik daripada relatif faktor daripada penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Mungkin ada hubungannya dengan peninggi berat badan, tapi mungkin ya sobat ya, mungkin. Oke, ini akupunktur dan juga inhibit effect Korean traditional medicine, ekstrak interleukin 1. Interleukin 1 ini hubungannya ke mana ya, sistem imun kayaknya. Ini placenta effect. Oke, placenta homonis lagi, placenta homonis. Oke, kita tambahkan aja kata kuncinya, placenta homonis growth hormone. Oke. Growth hormone itu disingkat dengan GH sebetulnya. Biasanya kalau kamu belajar di farmakologi itu ada di GH, tepatnya itu di semester awal sudah belajar itu namanya GH, growth hormone. Ada pituitary ya, oke. Dan di situ kamu bisa temukan yang namanya pelajaran ini. Habis itu, oke, mungkin ada ya sobat ya, mungkin memang ada produknya kalau yang itu. Terus lagi Floss Carmini, Floss Carmini, oke. Kita mau cari, oke, nggak pakai tambah ya. Kita mau cari, oh mungkin ini Catami maksudnya, bukan Carhami sobat, tapi Cartami. Oke. Floss Cartami, fingerprint analysis Floss Cartami. Oke, ini fingerprintnya. Namun di sini kita mau cari tahu ini obat apa gitu ya. Dan seperti yang kita dapatkan di sini, ini adalah Chinese medicine. Oke, clinical observasi herbal, clinical Floss Cartami, traumatic. Oke, ini apa nih? Traumatic intracranial. Oke. Traumatic intracranial hematoma. Oke. Cukup menarik. Coba kita intip mungkin jurnalnya seperti apa. Kita mau lihat di sayap aja. Oke. Seperti biasa mungkin kita bakal disambut sama Mbak Sayhab ya. Oke, seperti biasanya dia bilang say hello dulu ke kita. Oke, untuk risetnya mungkin saya mau lihat ini mungkin ada peristiwa recovery di sini. Saya mau lihat gambar-gambar sama grafiknya di sini. Ini SPLC, fingerprint analysis. Kalau yang satu itu analisisnya ini, oke, puncak 1, puncak 2, puncak 3. Oke, hebat sekali sobat ya, dia bisa langsung running ini 1 jam lebih ini, dan langsung bisa mendeteksi keseluruhannya secara simultan. Dan ini bagus sekali sobat ya, mantap sekali ini riset bagi yang cari tahu cara pakai SPLC. Oke, di sini week 1 pre-treatment, week 1, week 2. Oke, dia terjadi penurunan itu ya. Penurunan apa yang terjadi? Tapi penurunan terjadi traumatik tadi. Oke, good research. Dan hubungannya tadi fingerprint analysis, survei study, effect, stress, protein kinase, novel compound, bioactivity. Kalau ini kita juga nggak bisa pastikan ya sobat ya, kita nggak bisa pastikan juga
ini apakah ada hubungannya ke obat peninggi berat badan gitu ya. Obat peninggi berat badan, bukan peninggi berat badan tapi obat penambah tinggi badan gitu ya. Oke, memang ada zatnya. Oke, ini ada Radik ya. Radik, keluarga Radik. Kita mau cari tahu. Oke, lagi-lagi ini tulisannya salah ya sobat ya. Augensiae sinensis. Oke. Sinensis, bukan sinesis ya, tapi sinensis. Dan ternyata nggak ada. ini apa yang terjadi gitu ya. Oke lah, kita pakai yang kata saja yang pertama aja ya. Dan oke, saya nggak bisa klaim apa-apa di sini sobatnya, karena memang nggak ada dari indeks di Scholar. Ini nggak ada, beneran nggak ada. Lagi yang ini. Oke, kita cari lagi. Gimana saya mau komentari gitu ya. Ini ada nih determinasi 5 HMF. Dan kita cari jurnal yang berkaitan dengan tinggi badan. I'm so sorry guys, kayaknya dengan berat hati saya bilang di sini saya belum menemukannya gitu ya. Ini Radik, Indonesia Alba 10% ya. Apakah ada hubungannya ke ini, ke peninggi tubuh ya sobat ya? Ini nggak ada ya sobat ya, sama sekali nggak ada. Peninggi Alba itu nggak ada. Saya bukannya mau apa ya sobat ya, bukan mau mengatakan suatu yang lain, bukan apa ya sobat, tapi memang nggak ada di sini, nggak ada sama sekali. Oke, next saja kita ke sudah tadi placenta ummunis tadi. Nah ini yang lucunya placenta ummunis kok ada dua gitu ya, satu yang 21,3%, yang satu lagi ini 18,8% gitu. Dan berikutnya ada rizoma, oke. Rizoma cuan. Kita mau lihat di sini. Kita enter aja. Oke, ada ternyata. Oke, kita mau cari tahu dulu. Oke, kompon bioaktifnya. Ini SPLC lagi, ini penelitian kimia, eksplorasi. Kita mau penelitian yang berhubungan dengan efek ya sobat ya. Penelitian yang berhubungan dengan activity. Tapi di sini dengan berhati saya tidak menemukan ini penelitian HPLC lagi, ini penelitian red brain test, nasal effect. Oke, ini terhadap ini ya. Ini minyak menguap katanya daripada ini sobat ya. Apakah dia minyak menguap tapi Radik ya. Kata kunci kita rizoma gitu. Oke, sorry Radik. Ini rizoma, oke. Essential oil. Mungkin ya sobat ya. Fingerprint analysis of rhizoma, pressure capillary electrochromatography and high performance liquid chromatography. Ini penelitian kimia lagi. Ini juga ya. SPLC, SCMSMS. Dan HPLC determinasi Verilusik. Dan juga oke, nggak ada sobat ya. Saya mohon maaf sekali, saya tidak menemukan yang namanya zat-zat ini, sebagian ya sobat ya, tapi sebagiannya ada. Dan kita mau cari tahu aja ke FDA sobat ya, fda.com. Oke, fda.gov. Apakah memang iya ada ya sobat ya produk ini grow up? Katanya ada yang asli dan ada juga yang palsu di situ ya. Kita mau cari tahu tentang keberadaan obat ini. Karena ini ada embel-embel USA-nya, kita akan cari tahu aja. For supplier verification progress, list partisipan. Ini kata kunci cuma USA doang. USA. Oke.
kebanyakan yang keluar USA doang nih sobat ya. Oke, kita akan hapus kata USA nya. Malahan ini lebih banyak lagi yang keluar, 4.000-an. Oke, kita mau cari tahu aja di sini. Kalau kita sambungkan pakai strip ya sobat ya. Kalau kita sambungkan pakai strip ini, oke guys, kayaknya saya tidak menemukannya di kolom pencarian. Jadi mungkin saya akan temukan ini di animal, veteriner, food, product, drug, medical device. Ini masuk produk ya, tapi produk yang mana saya pun juga bingung gitu ya. Kalau katanya obat itu pasti ada obat peninggi berat badan ya sobat ya. Kita masuk aja ke drug. Oke. Sambutan pertama kita ditemani oleh mbak-mbak di sini ya, mbak yang nemenin kita buat nyari tahu apa itu COVID ya. Namun seperti biasa bukan itu yang kita cari. Kita mau cari itu yang namanya Grow USA ya sobat ya. Grow USA. Oke guys, kayaknya videonya sudah cukup lama pencariannya di sini, sudah bolak-balik FDA mulai dari yang biasa. Pada intinya untuk produk itu sobat ya, saya mau tegaskan sekali lagi, mungkin produknya benar ya sobat ya, mungkin produknya benar, mungkin produknya memang bagus, mungkin ada khasiat produknya terhadap beberapa orang ya sobat ya. Tapi perlu digarisbawahi juga di sini, ini nggak mungkin kita mau tinggi ya sobat, tapi kitanya mager ya, kitanya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau ia mau tinggi pun ya, obat yang itu harus diiringi dengan olahraga tentunya. Tetapi genetika sangat membantu, sangat menentukan di sini. Habis itu jenis kelamin juga, nutrisi kita juga. Jadi ada satu dan lain hal yang bisa dikontrol dan ada yang tidak. Seperti halnya olahraga itu bisa kamu tingkatkan, nutrisi pun juga bisa kamu tingkatkan. Habis itu jenis kelamin ini mungkin tidak bisa kamu kontrol, dan genetika pun juga tidak bisa kamu kontrol. Ada dua hal yang bisa dikontrol di sini, dan ini dua hal lagi yang tidak bisa dikontrol. Tapi maksimalkanlah apa yang bisa kamu kontrol di sini. Mungkin salah satunya obat-obatan suplemen tadi sobat ya. Walaupun saya tidak bisa menemukan jurnalnya dalam sesi kali ini sobat ya. Namun di sini kitanya bisa menemukan beberapa jenis komponnya tadi ya. Komponnya tadi di dalam daftar jurnal ilmiah kita di sini. Mungkin kita cukup pakai Google Scholar aja sobat ya. Mungkin kalau pakai Google Scholar ketemu, mungkin yang lain-lain pun juga bakalan bisa mengerucut. Misalnya kalau kita pakai kalau mungkin bisa kita pakai ScienceDirect dan lain-lain di sini sobat ya. Oke guys, mungkin video kita sampai di situ aja untuk sesi kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.